Lalu hambatan yang berikutnya adalah saya juga dilapor ke polisi sebagai penyebar hoax. Kemudian saya juga banyak mengalami bully-bullyan waktu itu, bahwa saya itu dianggap tukang sihir. Gimana ceritanya sempat mau ngangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum sempat mau ngangkat, tapi sama Om Kuat di sini keterangannya berbeda-beda ya dari dengan BAP begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe, like, komen di channel YouTube saya. Untuk teman-teman yang baru di channel YouTube ini, langsung saja tekan tombol subscribe agar teman-teman mendapat notifikasi jika saya upload video selanjutnya. Di video kali ini saya tertarik ingin mengulas dan membahas tentang kasus pengacara daripada Yosua, yaitu Pak Kamarudin, beberkan hambatan selama ini saat bela keluarga Brigadir Yosua hingga persidangan. Apa saja hambatannya? Mari kita saksikan video ini untuk lebih jelas. Hambatan-hambatan yang kami alami atau yang saya alami adalah pertama, komunikasi. Karena alat komunikasi keluarga, dalam hal ini keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, telah diretas dan atau dikacaukan oleh seorang diduga Irjen Pol U menggunakan alat-alat yang diduga milik daripada Barreskrim Polri. Nah, ini berdasarkan laporan intelijen yang saya investigasi. Sehingga setiap kali saya mau berkomunikasi dengan ayah dan ibunda, termasuk kakak adik daripada almarhum, handphone mereka tidak bisa menerima maupun tidak bisa keluar. Sehingga saya harus menggunakan telepon orang lain yang berjarak 1 sampai 2 km untuk setiap kali saya mau berbicara. Nah, ini saya ambil videonya dari Kompas TV ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat videonya langsung bisa lihat di Kompas TV, YouTube-nya Kompas TV. Dan di sini keterangan daripada Pak Kamarudin, kuasa hukumnya Yosua, dia mengatakan hambatannya adalah pas beliau ingin melakukan komunikasi dengan pihak keluarga itu tidak bisa, jadi harus menghubungi pihak lain begitu yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ini kejelasan dari kuasa hukumnya ya. Karena itu di luar perhitungan mereka, maka 2 orang hadir di sini yang teleponnya sering saya gunakan, yaitu telepon daripada Rohani Simanjuntak dan Sangga Sianturi, saksi Sangga, di samping telepon yang lainnya. Hambatan kedua adalah bahwa yang diframing oleh 5 lembaga negara waktu itu adalah almarhum meninggal karena diduga melakukan pelecehan. Jadi yang diceritakan daripada Pak Kamarudin ini dari awal beliau menangani kasusnya Pak Yosua, almarhum Yosua ya. Jadi itu hambatannya begitu. Dan atau pemerkosaan kepada terdakwa Putri Chandrawati, sehingga rilis itu telah diterima oleh masyarakat bahwa almarhum ini adalah dalam tanda petik adalah pelaku kejahatan. Sehingga ketika saya membuat argumentasi yang berbeda, saya itu dituduh penyebar hoax atau menyimpang daripada pemahaman masyarakat pada umumnya waktu itu. Karena ada lembaga-lembaga negara yang secara terang-terangan melawan saya, yaitu lembaga kepolisian, lembaga Kompolnas, lembaga Komnas HAM, LPSK, maupun komisi-komisi atau LSM perempuan. Sehingga ketika kita membawa warna baru, mereka semua sangat bencinya. Bahkan ada seorang Irjen Pol Purnawirawan dari Kompolnas, 5 sampai 7 kali saya hitung dia satu hari membuat rilis seolah-olah dia bagian penerangan daripada Polri, memberitakan terus bahwa almarhum ini adalah sangat jahat, memperkosa Putri Chandrawati di Duren 3 Jakarta Selatan. Dan laporannya juga begitu dilapor tanggal 9 itu, satu hari itu juga langsung SPDP langsung sudah seolah-olah segala sesuatu sudah tersedia seperti pekerjaan malaikat, sudah sidik dan seterusnya. Pokoknya
belum lagi framing-framing dari penasihat hukumnya bahwa kalau Putri Chandrawati itu adalah korban pelecehan seksual di kamar tidurnya di di Duren 3 di rumah dinas. Kemudian hambatan lainnya adalah ketika saya melapor kepada penyidik Pidum Polri, mereka itu sepertinya benci kepada saya, tidak suka dengan laporan saya ini. Terbukti saya mau memberikan bukti saja mereka semua ketakutan. Jadi saya heran kenapa ini penyidik sampai pangkat jenderal kok ketakutan, sampai bintang 3 pun ketakutan, yang mulia majelis hakim dan saudara jaksa penuntut umum. Sehingga saya waktu itu untuk mengatasi ketakutan mereka itu. Oke, untuk teman-teman ya, saya di sini tidak berani terlalu banyak berkomentar, apalagi terlalu dalam ya. Jadi kita saksikan aja video kejelasan daripada Pak Kamarudin ini. Saya bermohon kepada Kapolri supaya terdakwa Perdi Sambo diberhentikan dulu sementara dari Kadipropam, supaya polisi ini punya keberanian atau penyidik ini punya keberanian untuk menangani perkara ini. Salah hal yang paling menjengkelkan waktu itu, saya membawa bukti di dalam handphone hasil investigasi saya kepada para intelijen, baik dari BIN, dari kepolisian maupun dari tentara-tentara yang mitra-mitra saya. Karena saya sudah biasa bergaul dengan intelijen sejak saya masih mahasiswa, karena waktu mahasiswa saya pernah membela 10 orang intelijen yang disersi dan di PHK secara tidak hormat, tapi saya bela jadi kembali mereka intelijen. Jadi ketika itu tidak ada yang berani polisi-polisi atau penyidik ini yang mau menerima bukti saya dari handphone, sehingga caranya harus saya pindah dulu dari handphone ke laptop yang tidak tersambung ke internet. Dari laptop itu pakai USB dipindah lagi ke laptopnya penyidik. Saya jadi heran kenapa orang ini takut dengan internet, sedangkan saya hanya takut kepada Elohim, kan begitu ya. Ada apa dengan mereka ini? Maka saya coba lagi pelajari, ternyata itulah saya dapat informasi bahwa ada alat-alat daripada kepolisian yang diduga sangat canggih yang memantau pergerakan ini semua, termasuk memantau pergerakan saya. Nah, kemudian maka saya pelajari lagi, maka ternyata saya ketahui berdasarkan dokumen, saya bawa juga dokumennya di sini yang mulia. Ternyata Perdi Sambo ini adalah Kasatgas Merah Putih. Saya dapat dokumennya kebetulan saya bawa. Kalau jaksa mau saya serahkan. Ya, silakan. Coba dikasih. Melalui majelis hakim yang mulia. Saya tunjukkan ke majelis hakim atau langsung? Mohon diserahkan pada majelis hakim yang mulia. Apa ini yang sudah mau sampaikan? Oke. Saya lanjutkan yang mulia. Ya, di dalam dokumen ini saya melihat bahwa hampir seluruh petinggi kepolisian ada di dalamnya, mulai dari jajaran penasehat, pelindung dan seterusnya. Dan yang menjadi kasatgasnya adalah Perdi Sambo ini. Oleh karena itu saya bermohon lagi tanpa tidak menghormati ajas praduga tidak bersalah, maka saya mohon supaya terdakwa Perdi Sambo dinonaktifkan dulu dari Kasatgas Merah Putih. Tetapi yang dilakukan oleh Bapak Listio Sigit jauh melampaui yang saya minta, yaitu beliau diberhentikan dari Kasatgas Merah Putih, juga Kasatgasnya pun dibubarkan. Yang saya minta sebetulnya dinonaktifkan dulu supaya penyidik tidak takut, karena saya merasa heran. Saya bertemu dengan bintang 1 sampai bintang 3 di kepolisian, mereka terang-terangan mengatakan cuma Kamarudin aja takut, kami aja ketakutan katanya. Itu di ruang jenderal bintang 3 dan disaksikan oleh jenderal-jenderal lainnya. Jadi saya bingung kenapa orang ini kok begitu takut, kan begitu. Rupanya setelah saya pelajari dokumen itu memang semua dedengkotnya kepolisian ada di situ, mulai dari paling senior sampai dengan yang junior ada di situ. Oleh karena itu saya minta tolong nonaktifkan dulu. Lalu hambatan yang berikutnya adalah saya juga dilapor ke polisi sebagai penyebar hoax. Kemudian saya juga banyak mengalami bully-bullyan waktu itu, bahwa saya itu dianggap tukang sihir, saudara jaksa penuntut umum, dan juga ahli.
Ini yang diceritakan Pak Kamarudin ini adalah di awal-awal mencuatnya kasus Pak Ferdi Sambo, dan awal-awal Pak Kamarudin ini menjadi pengacaranya almarhum Yosua ya. Jadi itulah hambatan-hambatannya. Ujung dan sebagainya. Tetapi saya yakin dengan keyakinan saya, dengan iman saya, maka saya selidiki terus siang malam perkara ini. Kurang lebih saya 3 bulan tidak tidur, karena saya memang sudah biasa tidak tidur juga. Saya paling rebahan sebentar, kerja lagi. Maka banyaklah dokumen yang saya dapatkan, baik yang resmi, kebanyakan dari para intelijen dengan cara tolong jangan buka nama saya karena saya masih aktif misalnya, atau dia mengirimkan dokumen melalui WhatsApp dengan cara menyembunyikan profilnya, hanya terkadang dibikin gambar boneka atau gambar wayang begitu yang disebut oleh majelis hakim sebagai anonim. Gitu kira-kira surat jaksa. Dan satu lagi yang paling sering adalah saya selalu dibuntuti pergi kemana dan sebagainya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya pertemuan dengan klien di rumah makan sederhana di Ben Hill. Tahu-tahu ada yang membuntuti saya, 2 orang pakai sepeda motor, kemana saya pergi difoto, dibuntuti. Bahkan ketika saya pergi dari situ masih ada terikot di handphone saya. Klien saya mengingatkan, apakah bapak pakai pengawal? Ada loh yang membuntuti bapak setelah pergi, tarikan begitu. Kira-kira begitulah hambatannya saudara jaksa penuntut umum. Oke, sampai di situ saja video penjelasan daripada Pak Kamarudin beberkan hambatan selama ini saat dia bela keluarga Brigadir Yosua. Sampai-sampai kemanapun Pak Kamarudin itu ada yang membuntuti begitu pakai motor, padahal dia tidak ada mempunyai pengawal ataupun apa ya. Saya salut pada Pak Kamarudin yang sudah berani mengawal kasusnya dan menjadi pengacara daripada Yosua hingga sampai ke persidangan. Seterusnya keterangan daripada ART, saksi ART Susi mengaku takut dan gugup saat di persidangan. Namun di sini keterangan daripada ART Susi ini berbeda dengan hasil BAP. Seperti apa video lengkapnya, mari kita saksikan. Ibu PC diturunkan oleh Novriansah, itulah keterangan. Berarti sudah sempat diangkat. Tapi Coba. belum ada Om Richard. Habis itu Pertanyaan Pak Hakim, Yosua sudah sempat Nah, ini adalah saksi ART Susi ya. Di sini terlihat memang mukanya agak gugup ya, kalau ya menurut saya. mengangkat seperti yang kamu terangkan di BAP. Sudah sempat mau ngangkat. Gimana ceritanya sempat mau ngangkat? Sempat diangkat apa enggak? Belum sempat mau ngangkat, tapi sama Om Kuat di Ini di sini keterangannya berbeda-beda ya dari dengan BAP begitu. dipenging, Om jangan ngangkat-ngangkat ibu gitu. Habis itu Jadi gini, Om saya Kuat, potong dulu, saya potong lagi. siapa? Kenapa kamu bilang di BAP penyidik bahwa Yosua sudah mengangkat Ibu PC? Coba, udah lupa lagi tuh. Tidak, saya Yang benarnya pikirannya yang mana? belum ini di BAP itu belum ingat pasti apa yang Ini sebenarnya. melalui ketua majelis ya. Saya harap ini dihadirkan terus dalam persidangan ini. Terutama kami mau menggali motifnya ini, pembunuhan ini. Joshua sekarang di mana? Siapa? Joshua di mana sekarang? Ini teman-teman perhatikan lah ya. Ini Pak Hakim yang bertanya ini, mimik wajahnya dan intonasi caranya bertanya pun teman-teman perhatikan ya. Sudah almarhum Pak. Agak Ingat itu sudah almarhum ya. Siap. Ya. Karena Ya nggak berani ngomong banyak, takut salah. apa dia jadi almarhum? kalau di berita katanya Oh, di berita. tembakan. Saya kan Berita.
Saya dengar dari berita tembak-menembak. Gitu ya. Saya tahunya dari berita. Jadi kembali ke Magelang tadi. Siapa? Tegaskan di sini ya. Sudah sempat diangkat Joshua atau belum? Karena ini penting ini. Sempet mau ngangkat tapi sama Om Kuat nggak ada yang ngangkat ibu. Ini ibu loh, baru Om Kuat, Om Joshua keluar pergi untuk nyari Om Richard. Kenapa jadi si Kuat yang melarang? Ini Kuat itu kok pengaruhnya besar sekali di situ. Saya tidak tahu, Mulia. Saya tahu Pak Hakim, ajudan istri jenderal itu sebenarnya harus perempuan juga. Nah, harus perempuan itu. Iya, di sini ajudannya laki-laki ya. Di militer begitu, entahlah di kepolisian. Ajudan istri jenderal jadi laki-laki. Memang bisa begitu. Ada ajudan PC yang ini, yang perempuan enggak? Nggak ada, Mulia. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Terus nggak sempat diangkat tadi ya? Siap. Terus Om Joshua pergi. Tunggu dulu. Siap, Mulia. Jangan dulu, jangan. Enggak semua BAPM itu saya tanya. Siap. Nah, ya kan? Terus jarak si Joshua mau mengangkat itu gimana? Dia sempat menyentuh tangannya. Karena gini ya, keterangan ini akan kami konfirmasi dengan Ibu PC. Nah, semua nanti keterangan ini udah dicatat di sini, direkam lagi malahan. Jadi jangan sembarangan memberikan keterangan kalau nggak benar. Ini aja udah kelihatan salah satu BAPM ini nggak benar. Iya, soalnya saat di PAP saya juga gugup dan takut juga. Oh, takut? Soalnya saya tidak mengetahui. Mana lebih takut kamu di sini daripada dia waktu diperiksa polisi? Takutan di PAP soalnya saya tidak tahu apa-apa. Pertama kejadian kan saya lagi panik juga, terus Panik juga. Jadi semua BAPM yang di penyidik nggak benar. pas orang tua saya Dengar meninggal dulu. juga. Karena kamu takut ya. Jadi semua keteranganmu yang di polisi itu gimana? Yang ini yang saya sebenarnya Om Joshua belum sempat ngangkat ibu, mau ngangkat ibu Enggak. tapi Perasaan takut ini yang sekarang saya gali ya. Siapa yang memeriksa kamu di penyidik, di kantor polisi? saya tidak lupa namanya, Pak. Lupa namanya. Berapa kali kantor polisi diperiksa? Saya lupa tapi sering. Sering. Di sana lancar-lancar aja memberikan keterangan. Siapa? Lancar-lancar. Tapi di sini kenapa nggak lancar? Coba kasih dulu jawaban yang bisa kami terima. Coba. Pak Hakim nggak marah kok, cuman kecewa saja kalau mendengar keterangan seperti ini. Memperumit jalannya persidangan ya. Habis Ini masih beruntung kamu nggak diperintahkan untuk dilakukan tersangka memberikan keterangan palsu sesuai dengan pasal 242 KUH pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ingat. Di sini saksi Susi sampai dinyatakan oleh Pak Hakim, masih beruntung kamu tidak dinyatakan sebagai tersangka, sebagai pemberi kesaksian palsu begitu. Karena di sini kalau menurut pendapat Pak Hakim, si Susi ini memberikan keterangan palsu ya, karena beda sekali dengan BAP dan dengan keterangannya sekarang, berubah-ubah begitu. Oke, sampai di situ saja videonya. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata dan saya hanyalah mereaction apa yang saya lihat dan saya tidak menambah dan tidak mengurang-urang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.